Saudara, adanya pandemi virus corona tentu saja memukul telak industri makanan di minuman. Apalagi Pemprov DKI Jakarta rencananya akan memperpanjang PSBB sampai 11 Oktober 2020. Lantas bagaimana industri makanan dan minuman menyikapi ini? Apalagi Pemprov DKI Jakarta saat ini secara ketat melakukan pengawasan agar jangan sampai masyarakat nongkrong dan makan dan minum. Tentu saja nanti ada denda yang cukup besar yang berlaku. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pihak vendor makanan dan minuman adalah bagaimana caranya mereka menyediakan makanan secara online. Tentu saja cara ini merupakan cara yang berbeda atau di luar kelaziman, di mana mungkin selama ini masyarakat Indonesia lebih suka menongkrong, namun ketika PSBB maka saat ini sudah mulai beralih menggunakan cara online. Nah, bagaimana dengan industri coffee shop? Apalagi kalau kita kan masyarakat Indonesia sangat senang sekali seperti menongkrong atau mungkin minum kopi sambil bertemu teman-temannya. Ada satu pelajaran yang cukup unik yang kita dapat, bahwa pada dasarnya ada beberapa hal yang akhirnya merubah sudut pandang atau cara orang dalam rangka untuk menikmati kopi. Dan untuk mengetahui bagaimana cara atau mungkin strategi dari masyarakat agar masyarakat tetap bisa menongkrong atau minum kopi di masa pandemi ini, saat ini di sebelah kiri saya sudah ada Pak Daru Handoyo selaku Wakil Ketua Asosiasi Kopi Spesial Indonesia. Pak Daru, selamat siang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Pak, ini kan di masa PSBB ini kan Pemprov DKI Jakarta kan meminta agar masyarakat tidak boleh menongkrong. Namun di satu sisi kan industri seperti makanan minuman, apalagi coffee shop ini kan harus tetap hidup ya untuk bisa memberlangsungkan kehidupannya. Bagaimana Pak strategi agar mungkin coffee shop ini bisa tetap berjalan? Yang penting adalah penjualan tetap jalan ya. Jadi minum kopi enak nggak perlu ke kafe. Ada beberapa yang sudah melakukan terobosan misalnya dengan membuat kopi susu seperti ini, dan itu bisa langsung di ini, silakan seperti ini. Jadi dia sekarang dibilang kopi kekinian ya, karena kopi susu dengan gula aren, ini dibikin fresh. Ini kita tidak mengurangi kualitas sama sekali, tetap dibikin secara fresh. Begitu ada order, tadi ada telepon masuk order, Mas beli momon nih akan membuat seperti apa. Kemudian dasarnya untuk kopi susu ini adalah espresso base ya. Jadi espresso base kita bikin dengan kaidah yang sudah secara terstandar internasional. Beli momon akan membuatnya, dan ini menjadi jaminan bahwa memang tidak ada perbedaan mau minum di rumah atau mau minum di kafe, tetap standarnya sama. Cuma kita yang berkurang adalah bagaimana kita menikmatinya. Jadi mungkin bisa sama-sama teman-teman secara virtual, yuk minum kopi bareng di rumah masing-masing, tapi rasa kopinya menyenangkan. Pak Daru, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya. Kalau kita tadi kan caranya cukup praktis ya, dengan menyediakan minuman yang sama dicangkir saat ini seperti gelas yang seperti saya pegang ini. Nah, sekarang bagaimana memastikan kepada masyarakat pembeli, baik yang mungkin membeli secara online atau mungkin dengan cara lain, untuk memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya rasanya tetap sama dengan standar kualitas yang seperti yang mungkin mereka biasa minum. Itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi, dan kita memang percaya bahwa review orang itu penting. Jadi silakan dilihat review, belum ada yang kecewa ya gitu. Dan memang seperti dilihat bahwa walaupun kita membuat untuk di take away ya, kita kirim gitu, kita tetap memakai standar yang sama dengan ini. Jadi biji kopinya pilihan, kemudian peralatannya juga bukan ini, dan pelaksananya juga memang dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku internasional. Oke, terima kasih banyak Pak Daru atas waktunya. Tentu saja kita akan mendapatkan pelajaran, mungkin agar masyarakat yang bergerak di industri makanan minuman tidak perlu cemas, jadi bisa memikirkan cara lain. Terima kasih banyak Pak. Demikian wawancara saya dengan Pak Daru selaku Wakil Ketua Asosiasi Kopi Spesial Indonesia, di mana saya sedang memegang satu produk kopi yang dipakai untuk pengiriman, yaitu dilakukan pemesanan secara online. Satu pelajaran yang saya dapat adalah bagaimana strategi agar industri makanan dan minuman tetap eksis. Salah satu caranya adalah dengan melakukan narasi atau melakukan branding, di mana merupakan sebuah cara agar industri kopi bisa tetap berjalan, yaitu dengan menjual sebuah produk atau value atau nilai. Yang pasti masyarakat Indonesia, meskipun di masa PSBB, tidak perlu cemas dalam menikmati kopi yang selama ini dia minum sebelum masa PSBB. Cuna Munangan, Kemas Abdul Malik, Kompas TV, Jakarta.